Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Sunardi, warga MTA Cabang Bambang Timuro. Yang saya tanyakan niki Quran surat Al-Maidah ayat 55 dan 56 disebutkan di situ bahwa penolongmu hanyalah Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Di sini yang saya tanyakan, dalam hal apa saja kita bisa minta tolong kepada saudara-saudara mukmin yang lain dan sebatas apa kita bisa minta tolong. Dan juga berhubungan dengan ayat ini saya minta tolong kepada Al Ustadz. Tolong doakan saya, semoga Allah memudahkan kehidupan saya, memudahkan ibadah saya, juga memudahkan sakaratul maut saya nantinya. Dan juga tolong doakan kami, karena beberapa saudara kami itu beberapa tahun terakhir mengalami keterpurukan ekonomi. Saya bilang keterpurukan ekonomi karena dari satu keluarga beranggotakan 4 atau 5 orang, penghasilannya cuma sekitar 500.000. Saya tahu sekitar itu karena zakat yang mereka serahkan hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 per bulan. Dan ini sudah berlangsung sekitar 2 tahunan mungkin. Cukup itu saja. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 55 dan 56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolong, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Jadi orang yang beriman itu satu sama lain itu memang saling tolong menolong. Tolong menolong. Ya, ta'awanu alal birri, tolong menolong dalam hal kebaikan wa taqwa, dan hal-hal yang mengarah kepada takwa. Itu orang-orang yang beriman. Ya. Nah, oleh karena itu siapa yang minta tolongnya hanya kepada Allah, pada Rasulullah, pada orang-orang yang beriman, itulah yang pantas penolong-penolong itu, dan pasti akan menang kalau minta tolongnya hanya pada Allah, Rasul, dan orang beriman. Dan beruntung. Dan yang kamu tanyakan tadi, dalam batas apa minta pertolongan kepada selain Allah, pada manusia. Nah itu tentu yang dimaksud pertolongan itu sesuatu yang mestinya tidak bisa menolong kecuali Allah. Jangan minta tolong kepada siapapun. Ya, kalau kamu mau ngangkat barang tidak kuat, rasa minta tolong pada Allah. Ya Allah, tolonglah saya biar kuat. Panggil aja temanmu, Mas, dia kalau ngangkat tidak kuat, tolong dia wangi ngangkat, boleh itu. Ya, kamu naik sepeda motor gembos, mampir bengkel, tolong Mas kumpakno iki, boleh rasa njaluk tolong Allah. Ya Allah, tolong di ban saya gembos ini dikebaki udara lah. Itu minta tolong itu maksudnya minta tolong sesuatu yang mestinya tidak bisa menolong kecuali Allah. Kalau sesama manusia boleh tolong menolong asal arahnya kepada kebaikan. Ta'awanu alal birri, tolong menolong dalam hal kebaikan. Wa taqwa,
tolong menolong untuk mewujudkan atau untuk berbuat takwa itu boleh pada siapapun. Nah, untuk kebaikan dan takwa tentu tidak ada kalau tidak pada orang mukmin. Ya. Nah, itulah maka itu tolong menolong kalau sifatnya manusiawi ya boleh. Bedane gembos rasa golek wong iman. Nah, di situ ada wong kafir boleh juga minta tolong kan pakai sepeda boleh. Ya, kan dandani mobil rusak boleh. Ya itu. Jadi kita lah yang mestinya kepada Allah minta selamat misalnya. Minta keselamatan jangan pada selain Allah. Ya. Untuk minta tuntunan kepada yang benar dari Allah, lihat tuntunan Rasulullah. Yang diwariskan dari Rasulullah, Quran dan Sunnah itu menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, itulah. Jadi yang sifatnya manusiawi, tolong menolong harian begini boleh pada manusia. Ya. Nah, kalau ente minta tolong itu kesulitan ekonomi itu ya memang masalah kesulitan ekonomi saya rasa tidak hanya saudara saja kok sekarang ini di mana-mana sama mengeluh. Apalagi orang jualan yang kecil-kecil itu sekarang banyak yang sambat juga. Tidak laku. Ya. Orang yang menengah ke bawah itu agak kesulitan sekarang ekonominya. Nah, itu bagaimana caranya? Di samping kita berusaha keras, berdoa, mohon pertolongan pada Allah ini. Supaya rezekinya dilancarkan, ekonominya dimudahkan, hatinya diberi kesabaran, itu minta pertolongannya kepada Allah. Ya. Berusaha mencari nafkah yang halalan thayyiban, berangkat dari rumah bismillah, minta pertolongan kepada Allah untuk mencari nafkah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halalan thayyiban. Ini minta pertolongannya pada Allah. Kalau Allah mengabulkan permohonanmu, ditolong oleh Allah, dapat rezeki yang min haitsu la yahtasib. Kadang-kala tidak diduga-duga Allah menolong. Kalau sudah minta pertolongan kepada Allah, Allah nanti menolong bagaimana caranya itu wewenang mutlak pada Allah. Terserah aja. Kita hanya berkewajiban kita memohon pertolongan pada Allah. Adapun pertolongan Allah nanti lewat siapa? Allah aja. Tidak saya katakan dah. Allah menolong Bilal dari penganiayaan majikannya tadi lewat Abu Bakar. Itu hakikat pertolongan Allah. Lewat Abu Bakar As-Siddiq ditebus, dibebaskan. Itu pertolongan Allah. Nah, maka itulah kalau mohon berdoa hanya kepada Allah. Doa pada Rasulullah saja nggak boleh kok. Doa itu hanya khusus pada Allah. Nah, kemudian untuk doa sampai umi ya kita minta pada Allah di samping itu berusaha sesuai dengan permohonannya ya. Kita berusaha. Nah, kalau sudah berusaha Allah menjamin walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalanku, jalan Allah itu Allah membentangkan jalan yang bisa dilaluinya. Samping itu tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, pasti ditolong oleh Allah. Syarat untuk mendapat pertolongan Allah antara lain giatlah kita menolong agama Allah. Janjinya Allah intan surullah dan surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum dan Allah akan menguatkan pendirianmu. Ya pendirian yang kokoh. Tidak ingkras-ingkris, tidak ingah-inging, enggak. Wong Islam itu harus tegas gitu. Ya, apa-apa pun takut ya itu tidak akan ditolong oleh Allah. Ya, maka itulah mohon pertolongan pada Allah, berusaha maksimal menurut sunatullah yang berlaku. Di samping itu memohon berdoa kepada Allah.